Saya gak ada duit, pokoknya hari ini ambilin golok dong. Saya mau dua orang enggak lama kok mau si 2 orang. Niat tagih hutang dianiaya orang tua pengantin. Ngambil gelas diajar tuh. Udah berdarah-darah, tetap mau gitu-gitu terus, takut dimasukin lagi. Dijahit sampai 27 jahitan, pembuluh darahnya juga. Serumah sakit darah penuh aja. Dan yang paling kejam, mahar yang dikasih CPP ke wanita Perempuan. itu palsu. Masnya palsu. Mas nikahnya. Ya. Masnya menjadiin jaminan. Kita dituduh maling depan pelaminan. 84 amplop dicuri sama tim MUA. mau mempermalukan saya. Satu kali 20 obat jam. Ayah laporan ke RT. Saya kan lapor ke RT. Tapi tanya penduduk permasalahan RT kumaha. Ada itu. Dapatkan berdoain dia masak. Sabar. Ayo tinggal kontak jamaah ka dia, jangan ngusir siapa. Tenang. Oh, jeung sih tiba lagi ke zaman mobil. Si Umar kurang kumacu nah siapa kolot. Aing teu boga duit, ayeuna mah terus terang we. Geus kurang kumaha motor dikaluarkeun ji urang. Ya, minta 100 lah, sok. Perkara hutang mah saya lebih pahamnya. Dan jeung hutang budak orang tanggung jawab. Jadi kieu mah. Diam. 3, 2, 1, close the horde. Kembali lagi bersama saya Uya Kuya di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Viral, MUA atau make up artis di Sukabumi dianiaya orang tua pengantin pria. Niat tagih hutang berujung dipukul pakai gelas. Sampai akhirnya berdarah-darah ya. Tadi saya lihat tuh videonya sampai pembuluh darahnya pecah. Uratnya tadi apa sih tadi? Uratnya ada urat saraf yang putus. Saya baru lihat video aslinya, cuma mungkin kita nggak bisa tayangin karena aduh ngeri banget. Itu di rumah sakit tadi yang Ya, itu ya, di rumah sakit. Di rumah sakit Bunut. Jadi gimana sih ceritanya? Mbak jadi wedding organizer. Ya, Namanya apa WO-nya? Eva Fahira Wedding. Eva Fahira Wedding. Berarti punya Mbak Eva ya? Iya. Oke, ini Mas Yos. Mas Yosef. Mas Yosef. Hubungannya apa nih? Kalau aku MC, terus kebetulan satu tim juga sama Bu Eva. Oh, waktu perkawinan yang pengantin ini Mbak Mas MC-nya? Bukan, cuma saya yang menelusuri permasalahannya dari awal. Oke. Intinya adalah kedatangan Mbak ke rumah tadi itu saat menagih hutang. Gimana? Iya, menagih hutang. Memang dari Nikahnya kapan nikahnya? Nikahnya 3 Maret. Bulan Maret tanggal 3. Tanggal 3. Oke, terus pelunasannya? Pelunasannya memang dari awal tuh kita udah janji sama si ibu pengantin prianya. Iya. Hari H harus sudah selesai. Hari H ya, harusnya begitulah ya kan? Ya, hari H harus sudah selesai dengan nominal kurang dari 80%. Iya. Memang mereka masuknya baru 2%. Baru berapa? 2%. Baru 2%. Betul. 2% tapi lo tetap ngelakuin nih? Iya, karena tenda udah dipasang di pengantin perempuan. Iya. 2%, setengah persen lagi zakat tuh. Iya kan? Iya, yang tenda kan udah dipasang tuh Om di rumah pengantin perempuan. Kita harusnya dekor tuh hari Jumat. Iya. Saya nggak mau karena kata saya uang dulu harus masuk baru saya bisa Iyalah. dekorin. Akhirnya kan begini nih. Feeling lo udah benar, Pak ya? Iya. Tapi udah tuh Jumat kita nggak dekorin. Terus si ibunya kekeh gitu minta kita dekorin. Maaf Bu, kita nggak bisa kecuali kalau ibu misalnya malam ini transfer saya dengan 90% baru saya bisa dekor. Ya udahlah si ibu tuh nggak ada kabar. Nah hari Sabtu puncaknya di situ Om. Hari Sabtu si ibu nanya, Mbak Eva gimana dekoran? Oh, maaf Bu, kita belum bisa. Ibu ya belum bisa dekor. Dia marah-marah ke rumah. Marah-marah tuh? Marah-marah ya, ibu itu. Ibu pengantinnya si pria tuh marah ke rumah dengan bahasa saya wartawan katanya gitu. Terus mau ngapain kalau lu wartawan ya kan? Iya, saya wartawan. Mbak Eva saya viralin ya WO kamu gitu. Loh saya salah saya apa Bu gitu kan. Sekarang yang viral dia. Iya. Ya kan? Saya kan nggak nipu gitu. Iya, kamu malu-maluin saya katanya. Ya bayar dong kalau gitu. Lu kayak ibarat mau beli barang, lu ada duit lu bayar, lu dapat barang ya kan? Iya, saya kan bilang kayak gitu tuh. Kebetulan korban sekarang tuh ada
di rumah tahu dia titik awal tuh dia tahu permasalahannya gitu. Ya udah Bu, kalau gitu Ibu bayar dulu aja 80%, nanti saya dekorin. Pokoknya saya janji hari H saya lunasin. Nggak bisa Bu, perdebatan aja tuh pas hari Sabtu sebelum saya dekor. Setelah itu si ibu masih marah dengan keadaan emosi, tetap ngviralin saya, katanya dia wartawan gitu. Nah, coba kalau kita pikir logika, viral ini gimana ya? Sebuah wedding organizer tidak jadi memasang dekor karena pihak pengantinnya tidak mampu bayar. Kan dia sendiri yang viral ya. Betul. Bahasa viral gue bingung ya kan. Gitu. Setelah itu kita runding sama tim juga, ada si ibunya juga. Ya udah Bu, Ibu kapan mau bayar? Ya udah pokoknya saya janji di jam 4 hari H saya bayar. Pokoknya TP tenang aja, saya lunasin. Kita ngobrol sama tim dekor juga ada di rumah. Kata tim dekor, oke kerjain aja, karena saya dengar pihak pengantin perempuan udah nangis lah gitu, keluarganya udah malu banget. Saya pikir tuh ya udahlah nolongin aja dulu gitu, gimana nanti aja ke depannya. Berangkat tuh tim dekor semua ke sana. Saya minta tuh malam-malam ke ibu pengantin pria, Bu bisa nggak transfer dulu gitu 2 juta. Gak ada, kan saya janjinya hari besok, hari H gitu. Lo lagi macam perangkap itu. Kata saya gini, aduh, udah ini nih, feeling udah nggak enak kita gitu. Udah aja ngobrol tuh sama orang tua pengantin perempuan, bilang, Bu permasalahannya kayak gini, emang udah masuk DP berapa TEPA katanya. Baru masuk 2%. Kirain saya udah masuk 50%, enggak ada 50% kalau misalnya pihak 2% apa 20% nih? 2%. 2% tuh Ya. canggung amat. Aduh, oke. Jauh. Ya, terus setelah itu si ibu pengantin orang tua pengantin perempuan bilang ya udah insya Allah saya bantu kalau misalnya memang Gak ada duit. Ya, kalau misalnya memang ada sisa. Jadi mereka tuh ngandelin apa ya, Kotak ya, uang ya, angpau kotak angpau gitu. Katanya kalau ada sisa dikasih ke saya. Kata saya nggak bisa Bu kalau kayak gitu, nanti nggak nutup. Insya Allah saya usahakan. Yaudah kita tenang pulang. Saya subuh balik lagi, kan saya make up tuh. Subuh balik lagi. Memang dari pas mau akad juga pihak laki-laki. Mbak make up sendiri tuh, karena make up artis ya. Kan saya semua dekor make up. Kesel amat make up belum dibayar. Iya, saya udah tadinya mau nggak, tadi saya nggak akan datang, kayak aduh ragu gitu, masa sih, ya udahlah Bismillah aja gitu. Tapi emang pihak perempuannya kayak pasrah aja gitu, karena mereka bilangnya orang nggak punya. Saya juga tadinya kasihan gitu. Ya udahlah gitu, udah selesai make up akad tuh. Dari pas ganti baju kedua mulai tegang tuh, suasana udah tegang karena kayak lengser, semua itu udah pada nungguin. Lengser tuh Kan yang adat Sunda itu. Mapak pengantin lengser. Jadi sebelum kedatangan pengantin oke. Ya, ada itu dulu saya tuh. Tahu, ya. Terus orang Sunda ya? Palang pintu lah, ya gitu. Biasanya kan kalau sudah ada gitu ya Om ya. Namanya lengser tuh ya? Ya, namanya lengser. Kalau di Sukabumi. Terus setelah itu lengser kan biasanya jam 10 tuh udah pada pulang ya. Mereka nungguin gitu. Pembayarannya gimana? Aduh, kata saya bentar ya, saya tanya. Lengser tuh seserahan gitu kali bukan? Bukan, jadi pas penyambutan datang pihak laki-laki tuh lengser yang nyambut, nari-nari. Itu belum nikah nih, sebelum nikah? Belum akad. Belum masih akad. Nungguin tuh pihak lengser juga sampai jam 4. Kita udah sabar. Terus kayak, Bu, tolong dong, bisa nggak usahain dulu 1 juta buat lengser aja gitu. Nggak ada gitu. Saya bingung lah, hari ini udah hari H gitu, masa masih nggak ada uangnya gitu, udah panik gitu. Ya udahlah, pulang aja tuh lengser, udah kakak pulang aja, nanti saya aja gak apa-apa yang tanggung jawab kalau misalnya mereka nggak bayar. Iya, mereka pulang. Kata pengantin wanita? Kata saya. Kata ya? Iya. Terus ganti tuh baju kedua, karena kan 2 kali ganti baju. Resepsio. Iya. 2 kali ganti baju, pengantinnya saya retouch dulu, ganti baju. Setelah itu tegang lagi tuh suasana. Ini pernikahan yang harusnya happy bahagia jadi kayak tegang ya. Tegang Om. Tegangnya kenapa? Karena tiba-tiba pengantin wanita itu kaget, di tas tuh hilang amplop gitu. Hilang amplop setelah dibawa sama pihak laki-laki si tasnya. Hilang amplop. Amplop isinya apa? Duit. Uang dari tamu itu. Kata saya. Jadi
uang angpau, uang apa sih namanya itu yang Iya, buat kotak ngasih itu. duit tamu, Iya. tasnya hilang. Enggak, tasnya ada. Amplopnya hilang. Amplopnya hilang. Setelah si pengantin wanita ke kamar sama saya gitu. Iya. Ya tiba-tiba saya, kenapa Mbak? Enggak teh, nggak apa-apa. Kenapa? Itu si pengantin pria tuh teriak, hilang amplopnya gitu. Pengantin pria juga bingung gitu ya. Hilang amplopnya, lah hilang di mana gitu. Usut punya usut, keluarga pengantin pria tuh duduk kita sebagai jadi MUA. Oh, dituduh maling. Ya, kita dituduh maling dengan tahu dia katanya 84 amplop dicuri sama tim MUA. MUA. Tim pria. Terus gimana caranya dia logikanya? Iya. Gimana dicari amplop itu 84? Iya nggak tahu, saya juga Bener nggak? Coba kita berpikir. Silakan kalian komentar para netizen yang pintar-pintar ya. Dia bilang 84 amplop Iya. gitu. Berarti dia ngitungin dong, Bro. ya, katanya gitu 84 amplop juga yang ngambil timnya TF Pak. 84 apa Iya. jumlahnya ada tuh ya. Iya, saya Padahal kaget. waktu itu posisi pengambilan si CPW-nya itu gantian. Yang Iya. pertama CPW-nya dulu, terus terakhir si tasnya CPW. Nah, Jadi pas begitu datang ke kamar udah gak ada. Otomatis kan gak adanya di pelaminan, bukan di bukan di kamar. Di kamar. Gitu. iya. Tapi amplop itu masukin nggak dihitung dong. Enggak. Jadi kalau misalnya ada orang yang bisa tahu, menurut saya ini analisa saya, antara dia emang ngitung atau sakti. Iya. Iya kan? Bener nggak sih kalau orang bisa tahu tanpa ngitung ya? emang sakti orang itu. Iya. Terus Iya. Terus saya tanya itu amplop punya siapa? Kata pengantinnya punya saya Mbak gitu. Kata pengantin wanita. Jadi yang hilang tuh amplop pengantin wanita. oh karena kalau pernikahan gitu ada yang buat wanita, ada yang buat pria ya. Iya, gitu. gitu. Oh, Jadi yang hilang wanita nih. Iya. Oke, Kalau gua dari paham. kalau Iya. dari pengantin wanitanya nggak sebanyak itu. Paling juga katanya 5 lah gitu hilangnya. Tapi penuduhan pihak keluarga prianya ke aku. MUA nih, Iya. maling Ke lu tim. gitu ya. Iya gitu, dia yang ngambil gitu, pihak PO Luar ngambil. biasa ini. Saya kaget, saya framingnya. nangis, gemeter. Selama jadi MUA, nggak ada kejadian seperti ini gitu. Saya klarifikasi pihak keluarga perempuan juga nggak ngehnya nggak ke saya, tetap ke masa hilang di pelaminan disalahinnya ke MUA. Gitu. Iya. Logisnya. Ini kayak merasa lihat kanan kiri, jangan prank uya nih gitu. Iya. Iya, abis itu udah tuh saya mah udah nggak bisa tenang, udah nangis, udah apa gitu karena emang ditujunya tuh depan pelaminan, jadi kayak seolah-olah emang mau mempermalukan saya lah dari awal gitu. Dituduh orang dituduh Iya, maling lu gitu. emang bilangnya ke Ayosep sama suami Iya. katanya. Yang ngambil 84 amplop juga tim TEPA gitu di kamar. Rias. Gitu tim Rias katanya kayak gitu. Sedangkan di kamar saya sama tim berdua Iya, gitu, 3 iya. gitu. Kaget lah dari situ. Nah, setelah jam 4 kan perjanjian jam 4 tuh. Jam 4 beres. Si ibu pengantin pria tuh tiba-tiba saya kan minta tuh 1 juta dulu, dia cuman mau dari total 15 juta itu dia cuman mau ngasih 800.000. Tapi tiba-tiba duitnya ada ya. Ada Tadi yang ada tiba-tiba ada duit nih. ada Ya, duit, ya. cuman yang logikanya gini, masa dari 500 tamu dia cuma dapat amplop 800.000 yang katanya mau dilunasin gitu. Oke, 800.000 dari berapa tamu? 500 tamu. Sekitar Kurang lebihnya segitulah. Ya, jadi intinya satu tamu ngasih 1.500 lah. Ya, jadi seperti itulah. Bener gak sih? Nggak ngerti saya. 1.500 kali 100 aja 150.000 kan? Bener gak sih? Iya dong, kali 100, 1.500. Ya, Iya. kali 5 750.000. Iya. Ya kurang lebih 1.750, 1.600 lah. Iya. Kalau ya kurang lebih ini kalau hitungan logikanya ya, misalnya dari 1.500 dari 500 amplop ke 800.000 ya. Iya. Abis itu kan karena emang tegang soal amplop hilang itu jam 4. Nah, suami itu sama Ayosep, Bu udah ditungguin vendor nih. Saya kan bilang ke vendor nanti hari H langsung aja ya ke si ibunya karena mereka Iya. nggak bayar gitu. Iya. Oh iya teh katanya. Ayosep sama suami ngurus-ngurus tuh tetep gak ada uang gitu. Ya udah nih saya juga ada uang cuma segini 800.000. Kaget masa dari 15 juta dia cuma ngasih 800.000 gitu.
siapa yang mau dibayar Pernikahan amal Iya, ya. maksudnya siapa yang mau dibayar duluan, lengser juga nggak cukup, apalagi hiburan gitu. Mbak bukan lagi bikin ini acara nikah gratis bukan ya? Enggak. Ya, gratis dia yang bikin. Iya, jadi awalnya emang Iya, niatnya iya. ya inti kalau kata Sundanya mah nutup kawirang gitu Om. Apa tuh artinya? Kawirang tuh nutup malu dulu, kekhawatiran pihak perempuan. Iya, biar ini beres dulu lah. Beres dulu Iya, lah, iya. tadinya saya bikinnya Bagus, gitu. ya, ya. Tapi ternyata setelah penuduhan amplop itu pihak ayah si pengantin pria tuh nggak mau kita ajak diskusi kenapa nuduh kita seperti itu, nggak mau, dia pergi duluan. Nah yang nyamperin tuh si ibunya karena kan udah perjanjian sama saya. Ibu wartawan. Iya, Iya. ibu wartawan itu. Wartawan apa sih wartawan? Gak tahu, jelas cuma gue. dia ngeliatin kartu wartawan gitu. Nih saya wartawan nih, kamu viralin ya kamu, saya bilang ini kamu penipuan. Tapi saya nggak lihat. Ini itu nggak wartawan nggak lagi ngaca kan, maksudnya apa lagi? Enggak. Nggak ngomongnya nggak di depan kaca, di depan mbak nih berarti. Iya, depan saya gitu, Oh, iya, kayak iya. gitu Depan marah-marah. rumah malah. Iya iya. Yuk, datang tuh si ibu itu ke rumah. Iya iya. Di banyak saksi ada Iya. semua vendor juga saya ya udah biar semua tahu, kita kumpul aja di sini dulu Iya, gitu, iya. biar tahu permasalahannya tuh di mana. Iya. Ada orang tua perempuan juga ada. Terus si ibunya bilang pokoknya dari pihak perempuan tidak ada yang ngasih uang sepeser pun ke pihak TEPA. Nah kata saya kenapa kalau memang mau tanggung jawab Bu gitu, Iya. Pak Ibu nggak bisa. Pokoknya saya tanggung jawab semuanya, jam 7 beres. Oke. Berarti jam 7 tuh malam Senin Hmm. setelah acara. Udah kita tuh sampai nungguin mereka tuh kabar tuh di rumah pengantin wanita tuh sampai jam 7 malam. Iya. Terus itu nungguin, panik semua juga sampai Nggak keluar. dibayar nih. Iya, Gitu. keluarga perempuan juga mamahnya tuh sampai pingsan-pingsan karena malu kali ya. Malu pingsan. Iyalah malu lah baru Malu, nikah, gitu. kasihan malah Baru- justru. Iya, pengantin saya tuh ngedesek gini. Yakin nih mamahnya bisa janji lagi, maksudnya janjinya bisa saya pegang. Iya, pokoknya TEPA janji kalau nggak bayar saya tanggung jawab, kata si pengantin pria itu. Udah kita telepon tuh jam 7. Bu, gimana? Kata suami saya. Udah ada uangnya. Marah-marah tuh dia. Ini saya lagi di Cibadak katanya. Udah tunggu aja, kenapa sih ribet amat Lagi gitu. apa badak? Di Cibadak. Oh, daerah Lagi- Cibadak. Iya, dia lagi daerah Cibadak, lagi Iya, nunggu orangnya. Iya, Kata saya, iya, kenapa iya. nunggu orang Nunggu lagi? orang, iya, iya. Yang mau bayar katanya. Iya. Mau bayar utang lah ke dia Iya, atau iya, gimana? Berarti kata saya tadi yang upload tadi tuh nggak ada, Iya, nggak iya, dapat iya. uang Iya, gitu. Kita panik, udahlah pulang aja nih kita jam 7 ke galeri, kita ngobrol. Nah, kata Ayosep sama suami sama yang korban itu, udah kita datengin aja ke rumah. Bertiga tuh mereka ke rumahnya pengantin pria, ngobrol. Nggak ada, udah nggak ada, ibunya nggak ada, ayahnya pelaku juga nggak ada, yang ngadepin kita itu adiknya si CPP itu. Iya. Kita ngobrol. CPP itu Calon pengantin pria, jadi Pengantin pengantin pria. prianya lah. pengantin prianya. Iya, kan? kita ke rumah tuh bertiga. Ini udah nikah udah kelar kan? Udah. Udah bukan CPP lagi, udah pengantin pria kan? Iya, udah PP selesai. berarti ya. Iya, pulang PP. pergi. Iya. Pulang pergi. Udah Sama praja. selesai. Udah selesai, suami Ayosep sama Iya. adik saya Fikri itu ke rumahnya pengantin pria. Ngobrol, ini kemana sih? Ini udah nikah berapa lama nih? Baru tadi. Belum Kalau- seperbulan madu berarti kan? Belum. Nggak ada bulan madu mereka. Iya, iya. Iya. Terus ke situlah tuh kita, kata saya kan apa aja lah ambil, yang penting jadi uang gitu, soalnya kasihan buat bayar yang lain. Iya, ketemulah sama adiknya pengantin pria itu. Wanita. Ya, Putri. Putri yang namanya. APPW berarti ya. Iya. Adik pengantin pria Iya, wanita. APW itu. Iya, iya, iya. Mereka ngobrol-ngobrol, terus ngasih lah tuh motor jaminan Iya. gitu. Yaudah, itu pun dengan ya ada perdebatan dulu lah Om, kasih tuh motor, bawa pulang aja. Kita bingung nih, ini motor mau diapain? Jaminan nih. Jaminan. BPKB dikasih nggak? Enggak, masih cicilan baru. Oh, motor dicicil dijaminin. Iya. Itu aja udah pidana, Bro. Iya. Iya kan? Motor lagi di kalau motor atau mobil atau apapun lagi dia masih kredit,
dijaminin lagi itu udah kesalahan tuh. Iya, kalau nggak salah tuh Iya. dia ambil motornya di tanggal 12 Februari saya Iya, lihat iya. lah. Ini kan cicilan baru gitu, baru Iya, kirain iya. saya tuh 12 Februari 2023 ternyata ada plat nomornya. Iya, Iya. 12 Februari 2024 kan baru tuh, baru sebulan juga belum Iya. gitu. Udah dikasihin jaminan ke kita. Kita bingung mau diapain ini motor gitu. Iya. Ya udah tuh besoknya kita ke rumahnya lagi, Iya, iya. ke rumahnya lagi pengantin pria. Ada tuh si bapaknya. Motor, mobil, rumah apa yang dia dijaminkan atau masih dalam kredit dijaminkan lagi itu udah tindakan melawan hukum itu. Tapi iya. Oke, lanjut. Well, hukum. Iya, Iya. terus tetap dengan suami Ayosep sama itu apa Ya. pihak Fikri yang jadi korban. Iya, Karena iya. kan Fikri ini istilahnya mah Ini malam kejadian ya. sebelum Belum, masih ada lagi. Jadi Iya. kita tuh alurnya panjang. panjang Iya. banget Panjang banget. ceritanya, sampai ada pengancaman dari awal tuh panjang banget. Pengancamannya apa? Coba. Pengancaman dari mulai UITE kayak gitu, terus mau di apa ya, mutilasi kalau bahasa Indonesianya mah, kan kalau bahasa Sunda mah di ya om, Di kadek. Siapa yang bilang tuh? itu si pelaku itu Si bapaknya pengantin pria itu. Bapaknya ya? Mm-mm. bilang apa ngancamnya? Iya, dua kali ancaman itu Oke, ke Bang. pihak Fikri yang korban, ke saya juga. Kayak gini bilangnya, saya gak ada duit pokoknya hari ini. Udah ada kan tuh kakaknya di belakang, ambilin golok dong. Saya mutil dua orang mah gak lama si dua orang. Gitu dia ngomong. Dia bilang begitu. Iya, ada videonya. Ada videonya? Ada, kalau bahasa Sundanya gini, dua jelema mah tehese gitu. Wih, kasih kita videonya. Ada. Oke, kita putar. Kakak kan berdoain pun dia masak. Tunggu. Sabar. Ayo tinggal kontak jamaah kan dia, jangan ngusir siapa. Oh, tenang. Kalau Jin sih tiba lagi ke zaman mobil, bagong deh sih. Si Umar kurang kumacu ngah siapa kolot. Oke. Ya. Ini udah bisa laporannya banyak loh nih. Iya. Banyak. Selain yang tadi jar pakai gelas, tadi kita akan ceritakan ya proses waktu dia pakai gelasnya, terus udah pengancaman. Ini banyak ini. Oke. Iya, pengancamannya 2 kali lagi. Oke, terus Setelah itu hari Selasa tuh, hari Senin udah selesai penjaminan motor, hari Selasa ketemu sama ayah si pengantin pria ini, Ayosep, suami sama Fikri itu 3. Mereka bikin surat perjanjian pakai materai pakai materai itu gitu, dengan jaminan total itu waktu itu berapa ya, 14 juta lagi tuh. Iya, Karena yang iya. 1 jutanya hari H kan, Iya, kasih iya, dia iya. gitu. Berarti 14 juta tuh, 14 juta oke. dia dengan jaminan mobil Ayla. Oke. Tapi mobilnya nggak ada. Mobilnya punya siapa tuh? Nggak Nggak tahu tahu. kita. Tadi dibilang ada jaminan mobil Ayla. Pernah ngeliat nggak ada mobil Ayla di situ? Gak ada. Makanya kita Rumahnya iya kan ada. ke gang. Ayla saya kenal cuma Ayla Rohali. Kalian deh. Ayla. Oh iya, Ayla. Agia kalau nggak salah. Ayla. Ayla, Akia, Ayla yang dijamininnya. Ayla tuh apa sih, Daihatsu ya? Toyota? Ya, Daihatsu. Iya, Daihatsu. Daihatsu, ya. Ya, dengan nominal 14 juta gitu. Ada tanda tangan suami, Fikri, semua ada di situ. Iya. Bahkan pihak perempuan, mertua dari itu tuh ada saksi semua saksi. Ada dada tangan tuh ngelihat semua, pokoknya ada saksi banyak di situ. Kalau pihak si D ini nggak bisa bayar jaminannya mobil itu, kita nggak tahu mobilnya ada apa enggak. Kata dia ada. Tapi dia nggak lihat bentuk fisiknya. Saya nggak lihat karena kan rumahnya masuk gang. Saya pikir di depan kali gitu. Oh ya udah tuh tanda tangan, udah tuh harus selesai itu hari Kamis. Hari Kamis harus udah selesai. Kita nunggu sampai hari Kamis. Terus hari Kamis jam 3 sore Ayosep semua sama orang tua ke rumahnya si pengantin pria. Ini hari kejadian ini? Ya, Belum. Oh, masih sebelum, masih panjang lagi. Masih alurnya panjang. Iya. Saya ke sana, saya juga ikut sampai jam 11 malam. Kita nunggu mereka. Nggak ada. Nggak ada respon. Nggak ada kabar. Bahkan pihak D itu si pengantin itu nggak ada respon. Masih ada pengantinnya di situ dua-duanya? Nggak ada, memang udah mereka tuh udah Bulan madu kali bukan? Enggak, karena pihak perempuan juga nggak nerima kalau urusannya belum selesai sama saya. Oh, jadi mereka belum bersama? Belum, dari pas
hari Senin juga si pihak laki-laki tuh udah disuruh pulang aja gitu, urusin aja dulu, beresin katanya gitu. Belum tuh belum jam 11, sampai jam 11 kita nunggu Om. Nggak ada tuh si pihak ibunya nggak ada, bapaknya nggak ada, semua nggak ada. Kita pulang tuh jam 11 malam pulang dengan hasil tidak ya, tapi tetap kan kalau perjanjian gitu Om, ada hukumnya tuh enggak ya? Iya, Soalnya kan ada tuh kertasnya gitu, buktinya juga di IG ada semua. Ada perangkonya nggak? Ada. Materai maksudnya? Ada. Tapi di telepon tuh katanya lagi usaha nih, lagi usaha katanya saya mau ngegadaikan dulu mobil yang tadi jaminan itu. Yang Ayla tadi. Iya. Saya lagi di Pelabuhan Ratu gitu. Lah jadi jauh kata saya kan di rumah Pak gitu. Ya udah kalau memang ada jaminan kan dari perjanjiannya juga mobil, kenapa nggak kesayain aja mobilnya gitu. Nggak saya jual kok, jadi jaminan aja gitu. Nggak mau dia, masih banding saya lagi cari mobilnya nih nggak bukan. Kayaknya lagi cari mobil. Pelabuhan Ratu. Mungkin lagi nggak, kalau berpikir positif mungkin kalau bisa jadi lagi usaha untuk mendapatkan uang, untuk beli mobil Ayla, untuk dijaminkan gitu. Itu ribet banget ya. Emang dari awal juga udah gitu Om, udah ribet. Kata saya udah capek loh, saya punya anak, harus tinggalin anak terus. Katanya udah aja mobilnya seniin gitu. Oh nggak bisa dong katanya. Gak sebanding hutang kamu dengan mobil saya. Nah, karena dia udah ada itu surat perjanjian. Iya katanya udah ada tuh surat. Pokoknya nggak sebanding aja. Itu udah kayak saya tuh udah gemeter aja, aduh ini nggak akan bener nih kalau kayak gini. Nah pihak saya nelpon tuh ke pihak perempuan, Pak gimana pihak laki-laki kayak gini. Jadi emang udah dasarnya gak ada dari dua belah pihak ya emang nggak ada Om sampai sekarang gitu. Udahlah kita nihil aja tuh, dibiarin aja tuh hari Jumat, Sabtu. Nah hari Minggu tuh udah siap. Ini hari kejadian nih. Iya hari Minggu. Oh ini dia. Hari Minggu saya udah bilang sama suami, udah deh gak usah dilanjutin gitu, capek kita bolak-balik ninggalin anak kesian gitu di rumah. Katanya coba dulu aja sekali lagi gitu. Kebetulan dia kalau ayah saya tidak hadir. Terus setelah itu Pikri itu bilang ya udahlah nanti aja malam katanya kesananya. Oke tuh sepakat. Pikri ini yang dihajar. Iya, adik saya tuh yang Pikri itu yang dihajar. Saya bilang, aduh saya mau gak ikut ya, sok aja laki-laki sama laki-laki aja gitu kan, urusan sama laki-laki. Oh iya, yang ikut tuh orang tua suami sama Fikri. Bertiga dulu tuh Om, awalnya bertiga dulu mereka datang ke rumah. Saya pergi tuh sama anak sama istrinya Fikri ke Swalayan lah belanja gitu. Iya. Alfamart, Indomart? Jogja ya kalau Jogja lah kalau di Sukabumi. Lagi ada diskon nggak itu? Iya. Lagi pemburu diskon tadinya sama Om, kita lagi belanja biasa, tiba-tiba suami WA gini, kalau mau ketemu ini ada nih si ibunya gitu, kalau kamu mau ngomong ada kesini aja gitu. Kata saya, aduh enggak deh takut emosi gitu, sini dulu aja ngomongnya baik-baik. Oh iya gitu. Saya pulang pergi ke rumah itu tuh bertiga sama anak saya yang kecil 3 tahun sama istrinya Fikri yang saya datang. Saya masuk, saya duduk dulu, terus si bapaknya belum nyamperin saya. Tiba-tiba datang. Oh ini ya Pak Epa ya? Oh ini channel yang namanya Epa? Iya saya gitu. Dia diam dulu, nggak ngomong. Saya tanya, gimana ini Pak urusannya? Kan udah ngobrol sama orang tua katanya. Tapi sebelum saya ke situ juga pengancaman pakai golok sudah ada Om. Memang sudah ada, memang ke Fikri itu emang agak keras gitu. Sebelumnya kan memang Fikri udah kenal tuh, dari dulu tuh udah kenal gitu. Jadi tahu dia mungkin ada dendam apa nggak tahu. Udah ngancem, tapi pas saya ke situ mah Fikri di luar posisinya sama istri sama anak saya di luar. Tapi saya ngobrol ngadepin si bapak ini. Si bapak ini minta waktu sampai habis lebaran. Saya nggak mau Pak, ambil tengahnya aja. Kalau kayak gitu kelamaan. Tapi saya emang nggak ada duit kayaknya. Ya ngapain ngawinin anak? Saya ngomong gitu Om, tuh kata Om gitu kan. Saya ngomong, lah Bapak kenapa hajat gitu. Salah nggak saya ngomong gitu Om? Enggak, saya juga logika saya langsung berpikir begitu. Iya, saya ngomong, Bapak kenapa hajat kalau misalnya memang nggak ada uang? Saya emang nggak mau hajat. Saya nggak diajak kompromi sama keluarga. Logika aja masa nggak diajak kompromi gitu, mau nikah kayak gini gitu. Ya udah deh Om, ya udah deh Pak, kalau misalnya gak ada uang, jaminannya itu aja udah.
Si Ayla tadi. Bukan HP, karena kan Ayla udah nggak ada tuh. Oh iya. Ayla udah Angan-angan. iya, saya udah pusing tuh, udah kayak udahlah HP aja, HP Dinar aja, kan namanya Dinar ya. HP Dinar aja sini saya iniin bawa aja jadi jaga. HP-nya apa? iPhone apa, Pak? Dia bilang sih jadul, katanya nggak berharga, nggak apa-apa, yang penting ada Oke, dulu lah. pisang oke. Nggak tahu. Iya, iya. Oh dia nggak nyebutin merek aja om, ya udah HP-nya jadul, kayaknya nggak ada harganya, nggak apa-apa, siniin dulu aja. Barulah dateng si ibunya dari kamar, nggak ngomong ke Bawa saya. kamera, wartawan atau Enggak, satu? dia ngomongnya bukan ke saya, tapi ke si ayah itu. Ya nggak bisa dong, kalau misalnya HP kan nanti kerja dia susah buat komunikasi katanya. Saya nanya tuh, si posisi kayak gitu sama nih si Iya. ibunya situ. Ibu kemana aja, ibu sehat gitu. Alhamdulillah sehat. Ibu kemana aja, saya capek loh nyari ibu seminggu gitu. Saya kan banyak. Sibuk ngeliput nggak? Wartawan ngeliput kan? Iya kalau Iya. wartawan kali om. Iya. Nah saya tanya, Bu kemana aja, kata dia. Saya kan banyak saudaranya. Iya. Saya juga nyari-nyari uang katanya. Ibu kan janjinya dari kotak itu, kenapa harus nyari-nyari sekarang gitu kan? Dia duduk marah-marah. Dia bilang saya juga punya kaki Iya, katanya iya. gitu. Saya juga punya Bu kalau kaki gitu. Ya Kaki udah itu apa deh. ya? Nggak tahu dia maksudnya apa. Maksudnya saya juga kalau punya uang, istilahnya mah kalau punya uang saya juga harus Iya, makan, iya. jalan Iya, lah iya, gitu iya, intinya. Iya. Saya juga punya kaki katanya Iya. gitu. Ya udah HP ibu aja saya jaminkan ya. Iya. Oh nggak bisa, HP saya udah dijual Iya. gitu. Itu saya harus gimana dong Bu? Emang nggak ada uangnya, mau gimana lagi gitu. Lah Iya. kata saya tuh ini gimana urusannya Bu? Makanya kalau nggak ada uang tuh jangan hajat. Kalau kayak gini kan ngerugiin Iya. orang. Iya. Si bapaknya langsung berdiri, berdiri. Set, terus Berdiri di situ kan ada gelas tuh. mau minum, haus. Dia ngambil gelas, kan saya tuh mau minum. Oke. Harusnya kan kita sunnah kalau minum makan harus sambil duduk kan ya? Iya, Iya. kan saya mau minum, tapi dia kayak numpahin si airnya Kemana? ke lantai. Oh, bukan ke mulut? Enggak, saya udah curi gaduh gitu. Karena emang udah ngancem-ngancem saya. Nggak ada backsoundnya, salah gitu ke bawah. gitu background. Iya. Salah. Jadi dia numpainnya ke lantai? Iya, ditumpahnya ke lantai gitu. Nah. Kata saya, alah ini udah nggak bener nih gitu. Dia ngebentak gitu. Jangan bikin emosi saya ya. Dia berdiri, apa ini istri saya gitu. Saya dihalangi nih posisinya kayak gini sama Iya, suami. Iya. Si Fikri itu ngedengar bentakan itu, dia masuk spontan. Fikri ya? Iya, asalnya mau ke saya tuh si bapak itu. Oh, tadi gelas itu mau dihajar ke Iya. kamu berarti? Logika aja, oh masa mau ngasih minum doang gitu kan. Ya karena airnya juga udah dibuang ke lantai. Iya gitu. Lantainya dikasih minum Iya. berarti kan? Iya. Atau misalnya disiram lah ke saya Iya. gitu. Set. Cuma disiram doang mah nggak apa-apa gitu. Iya. Logika aja. Dia kan pastinya ada sama saya gitu. Dia berdiri marah, terus yang ngalanginnya suami ngalangin. Apa ini istri saya gitu. Dia emosi ngomong apa gitu saya lupa. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Pikir itu dari luar nyamperin. Belum ngomong, belum apa udah dihajar tuh. Hajar sekali aja gitu. Gelasnya gelas beling nggak sih? Beling, gede. Langsung pecah. Pecah, hancur. Oh, gelas yang ini bukan ya? Kalau di restoran-restoran Sunda yang buat Ya, es teh manis yang Ya gitu. yang kayak ada lukirannya itu ya? Iya, tapi Yang ada gagangnya bukan? Itu. Yang gede banget. Iya, yang gede. Kayak gelas belimbing tapi lebih gede gitu ya? Gelasnya adalah segini kayaknya segini. Iya. Oh, beling, Mug tebal, aja. mug aja. Tebal Iya, ada mug. ada gini, ada pegangannya. Ya tahu saya ada yang suka di restoran-restoran yang beli es kelapa muda Nah, itu. yang jumbo itu kan Ya, ya. kayak gitu. Yang Haus tebal. tuh. Haus jadi puasa. Datang langsung di gitu sekali hancur gelasnya. Hancur. Hancur. Saking nafsunya. Makanya sampai tadi videonya darahnya di mana-mana Iya. gitu. Tapi si Pikir itu nggak ngerasa kok dia berdarah gitu, Ah. makanya sempet ngedorong. Iya. Maksudnya apa gitu. Iya. Tapi dengan posisi megang gelas, Iya. saya takutnya itu Masih beling-beling, ya. sisanya itu kan Iya. runcing Iya, ya. iya. Takut bikin lagi, makanya saya teriak tuh sampai warga keluar. Ayah Fikri ngambil Fikri, dia dengan tetap mau gitu-gitu terus dia. Wah, Tetap gila dia orang. mau abisin tuh Iya. gitu. Keburu ditarik. Posisinya kan saya bawa anak nih, saya takut nih anak dicari di mana. Warga tuh datang Lagi di mana anak? di luar. Oh. Tapi pas begitu kejadian itu tuh dia tetap masih kayak mau tetap nyerang Iya. kita gitu. Kita videoin tuh, cuman videonya enggak durasinya enggak inilah sedikit gitu karena kan panik gitu. Iya.
banyak tuh warga datang. Lihat dulu videonya. Sampai kelas subuh siapa dia 1 kali 24 jam. Ayah laporan ke RT. Saya kan lapor ke RT. Tapi tanya penduduk permasalahan RT kumaha. Ada itu. Cepat kan berdoain dia masak. Tunggu. Sabar. Ayo tinggal kontak jamaah ka dia, jangan ngusir sia mah. Tenang. Ujian sih tiba lagi ke zaman mobil. Bagong deh sia. Aing teu boga duit, ayeuna mah terus terang we. Nya geus kurang kumaha motor dikeluarkeun di kurang. Ya, minta 100 lah, sok. Perkara hutang mah saya leuwih pahamnya. Bari jeung hutang budak orang tanggung jawab. Jadi kieu mah kan urang musyawarah Bandung apa gitu. Itu Jadi sarua teu bisa dipegang dina omongan mah. Eka yang saya lamun urang geus usaha gitu, sok saling menghargai lah. Da saya oge meureunna nepikeun kalulumpatan. Mobil kunaon ku saya diberi ka jajawe ternyata dicopot ku morbang. Ya. Oke, terus? Ya, habis itu warga datang tuh ke rumah, meluk saya, udah Mbak, udah ayo kita pulang, udah. Saya kan gak bisa, dia udah ini nih, udah mukul adik saya, gini gimana urusannya. Dia masih tetap, saya laporin kalian ya, saya laporin kalian sudah menyerang rumah saya. Saya viralin kalian. Kata istrinya? Kata istrinya, kata anaknya. Wartawan soalnya kan? Iya. Kata anaknya yang perempuan tuh, yang adiknya si pengantin pria tuh bilang, Anda gitu. Kata siapanya? Kata adiknya yang perempuan. Yang Pengantin. APPW tadi ya? Iya. Adik. Ya yang itu. Pengantin pria yang wanita. Katanya ini saya laporin kalian, saya viralin. Wartawan juga dia? Gak jelas. Gak jelas dia bang. Dia bilang kayak gitu katanya, sampai di videoin kita. Iya. Karena penyerangan katanya. Iya. Saya viralin marah-marah, terus ibunya juga sama marah-marah. Ini rumah saya, kalian bikin ribut di rumah saya gitu. Saya nggak terima. Oh nggak bisa gitu, Bo. Padahal dia udah ngeliat yang nyerang tadi si bapak kan? Gitu. Tapi dia cari ini. Iya, dia bilangnya dari kita nih yang bikin ribut, yang duluan. Tapi saya tuh nggak ada yang di sini, Bu. Sampai dia tuh videoin kita sampai jalan, bilang, "Toh kalian pir Dulu dulu." Soalnya kalau anjing dulu jadi ada anjing mungkin gitu kan. Iya, toh. Gitu. Tapi anjing di situ lagi ada anjing kan? Nggak ada, Nggak ada bener sama sekali nggak ada anjing ya? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Saat itu dia video, dia kata-kata yang nggak kasar. Ya udahlah, kita panik kan tuh, udah berdarah-darah, langsung kita pergi ke rumah sakit buat divisum. Kata pihak rumah sakitnya, ya udah kita langsung visum aja, yang laporan, yang kasih tahu ke pihak kepolisian kan pihak rumah sakit dulu. Setelah itu posisinya lagi katanya dijahit sampai 27 jahitan, terus pembuluh darahnya juga. Kita lihat yang pas posisi udah dijahit aja ya. Oke, terus pembuluh darah Serumah sakit kayaknya darah penuh aja gitu. ya. Terus si orang tua, ayah dari suami tuh langsung pergi ke kepolisian lapor. Jadi dia yang laporan, bukan saya, karena saya kan bawa anak tuh panik gitu, nggak bisa laporan 2 jam. 2 jam di BAP dulu segala macam, barulah si pihak kepolisian tuh meriksa ke rumah. Masih ada orangnya? Nggak ada. Semua rumah udah hilang kosong? Yang si bapaknya aja nggak ada. Nggak ada yang nggak ada, katanya udah nggak ada orang di situ. Balik lagi tuh pihak kepolisian, sampai ada itunya fotonya yang sampai segini nih, bengkaknya segini, kepalanya bengkaknya segini, kepala si Fikri ya itu segini. Katanya ini juga harusnya mau 2 kali operasi. Katanya nanti kalau misalnya nggak cuma sekali doang bekasnya, inilah maksudnya jadi kayak nggak rapi katanya gitu. Saya dari pihak keluarga setelah kejadian itu tidak ada itikat baik sama sekali. Tidak ada itikat baik. Tidak ada. Tunggu, waktu polisi datang ke rumah itu yang udah hilang bapaknya? Kayaknya semuanya hilang. Hilang semua. Hilang semua. Gak ada wartawan? Gak ada. Itu wartawan ada nggak viral? Udah hilang. Wartawan ikut ngilang? Berarti ya? Iya, ikut ngilang juga dia. Ikut ngilang. Kata pihak kepolisian sudah tidak ada orang. Pengantin pria hilang? Hilang juga. Si APPW tadi adik pengantin pria yang wanita? Kayaknya nggak ada.
Oke, terus pengantin wanita jadi sampai sekarang belum bulan madu apa pengantin pria? Udah tahu karena sempat pulang waktu itu sekali, Nah, entah itu merenya bulan madunya. tapi menurut saya sih gampang nih. Saya kasih aja nomor teleponnya sama saya nih. Semua keluarga itu saya bisa nyari dalam waktu 3 menit di mana dia. Iya, emang ada kontaknya. Ini lapor di mana nih? Polsek Polsek mana? Cikole Sukabumi. Polsek Cikole Sukabumi. Iya. Saya rasa Polsek Cikole Sukabumi segera bisa menangkap Iya. pelaku ya. Ya. Dan yang paling kejam apa sih bos? Apa? Ada yang kelewat. Apa? Ternyata mahar yang dikasih CPP ke CPP Wanita, ke wanita perempuan. itu palsu. Apa tuh? Masnya palsu. Mas nikahnya, mas kawinnya Mas kawinnya palsu. Taunya 5 dari gram, 5 gram mau itu dijual. palsu. Kan awalnya kita penahanan yang di rumah CPW itu mau ngambil emas sama handphone. Iya. Cuma emang kebetulan dari pihak kami, ya udah jangan dulu ada pelelangan atau jangan dulu ada penahanan. Setelah itu kan sorenya kita emang mau ngambil emas tuh, kita mintain dulu suratnya. Ternyata suratnya sama si ibunya tuh gak dikasih gak ada katanya. Kejanggalan sudah curiga di situ. Iya, iya. Kayak, Masnya "Mas, menjadiin jaminan awalnya. Iya. gitu. Ini kayaknya palsu nih. Iya. Gitu. Udah. Nah kebetulan Seninnya kita ke rumah lagi. Saya briefing dulu sama Pak Ijal sama Afri juga. Terus kita mastiin ini mas kawinnya asli apa enggak. Udah lo pegang nih? Belum. Belum. Kan waktu itu saya minta ke pihak keluarga CPW. Iya. Pas diminta, dilihat, ya. Tapi di situ belum 100% palsu. Iya. Kecurigaan tuh yang pertama pakai prem foto yang udah kumal, terus Ya. pakai lakban Iya. gelangnya itu. Iya. Pas dicek-cek ini, saya sama Apikri sama Pak Ijal memastinya cuma 80% lah bahwa ini palsu. Iya. Kata Pak Ijal sama Apikri juga, ini mah palsu. Oke, saya balik lagi ke bibinya ya, ke saudaranya CPW. Oh iya, ini mah palsu kan. CPW-nya langsung nangis, mamanya langsung nangis gitu. Setelah itu, kan kita sekeluarga mau datang ke Ciaul ke rumahnya. Tapi yakin palsu nggak? Yakin saya kuat palsu Iya, itu, iya, soalnya dari segi warnanya aja beda. Iya. Terus dimintain suratnya aja, udah 2 hari gak dikasih sama si ibunya. Iya. Kayak gitu. Kita berangkat ke rumahnya CPP sama keluarganya CPW, tapi sebelum itu kita ke toko emas dulu, ngecek dulu emas itu. Oh, ngecek akhirnya benar palsu. Terus sama Yosep sama Ada si video. Dinarnya, ayo ikut, kata aku, biar kamu tahu ini palsu apa enggak. Ada video atau ngecek ya? Ada. Cek itu. Jadi ini emas apa gimana Pak? Ini bukan, ini aksesoris, ini suping. Suping. Ya, Gak ada kadar emasnya? nggak ada. Gak ada. Kalau emas ini pakai ada kodenya. Ada kodenya. Ya, Di balik ininya ya ya. biasanya. Di baliknya biasanya di sini. Ini mah bukan emas, ini aksesoris. Bukan emas ya? Ya, Bukan emas aksesoris. Jadi beratnya berapa? 3 gram 370 mili. 3 gram ya. Di Bintang Jaya. Bapak makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Oke, terus? Setelah itu sebelum dicek sama kadarnya itu tukang emasnya udah bilang, ini mah palsu. Kan saya gak Langsung. enak ya. Coba pengen dicek lebih detail lagi. Ditimbang dulu 3,37 gram yang Ya. awalnya 5 gram itu. Iya. Dicek lagi ini palsu, ini suping katanya, bukan emas. Kalau Tapi emas asli abis itu nggak ada dari pihak yang menuduh si Mas yang ngecek ini palsu gitu. Orangnya Enggak. palsu. enggak. Iya. Nah kan emang udah bener-bener itu palsu kayak gitu. Iya. Ada toko emas. Di toko emas. Dibilang nih toko emasnya palsu gitu. Dari tuduh ya. Setelah itu Dinarnya malah bilang gini, ayo saya palsu ya. Lah lo yang nikah yang beli kenapa lu yang palsu katanya. Iya, Kata iya. dia, bukan aku yang beli tapi bunda. Jadi semua pernikahan ini tuh emang dipegang diurusin Pokoknya sama pengantin bundanya. prianya juga nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa gitu. Bunda. Bunda. Dan waktu sempat ada perbincangan di pelaminan pun aku sama suaminya Bu Epa ya, owner Pak Ijal, kaget ketika uang yang baru masuk ke kita tuh tidak sesuai dengan nominal apa yang sudah dikasih sama anaknya. Entah itu drama, entah itu Anaknya gimana. bilang udah ngasih berapa? Angka belasan waktu itu. Tapi yang masuk ke kita, aduh berapa jauh persen? dari itu. 2%. Dari berapa totalnya? 21 ya, 21.500 kalau nggak salah. 21.500. 21.500 Karena dari awal itu sejuta. berarti 2%-nya cuma 420.000 dong.
Itu kan awal ya Om. Awal. Tapi kan ada penambahan lagi setelah acara tuh baru masuk 6 juta. 6 juta itu. Jadi yang setahu ayahnya pelaku tuh ayahnya pengantin tuh udah masuk belasan. Kita baru 6 juta gitu. Marah tuh ya, marah. Berarti kalau udah 21 6 juta udah sekitar 30% lebih dong. Karena ada penambahan terus tuh. Oh, penambahan terus. Iya, Ya, jadi totalnya kayaknya lebih deh. Iya. Oke. Dan artinya sampai sekarang tidak ada keberadaannya, polisi belum bisa, polsek belum bisa Belum. nemuin. Belum ada titik terang. Belum ada titik terang sampai Polisi sekarang. kita canggih-canggih sebetulnya bisa pasti. Iya. Ketemu. Apa perlu Uya badan investigasi rumah Uya investigasi nih yang nyari nih. Harusnya. Ayo kita berlomba-lomba nih, ayo. Kasih nomor teleponnya, gue bisa dapat lokasinya nih. Iya. Jadi emang keluarga dari pengantin pria tuh Iya. udah inilah keluarganya udah terkenal seperti itu, tidak baik. Iya. Dari mulai anaknya. Terus pengantin pria juga hilang sekarang. Hilang. Kasihan pengantin wanitanya dong. Tidak Iya, tahu. tidak tahu Om. Jadi pengantin wanitanya juga tidak ada permohonan maaf. Karena kan mereka belum pisah, walaupun tahu itu mas kawinnya palsu. Jadi pasrah aja sih Om. Jadi Kalau- banyak banget ini masalahnya. Tapi kalau gue ya, misalnya kalian nih ya, ini yang belum nikah siapa nih? Tapi lu laki-laki ya, wanita-wanita gitu kan ya. Di luar kasus ini kita bicara umum ya. Apakah kalian mau menikah dengan seorang pria yang keluarganya kasar atau melakukan tindakan-tindakan kekerasan? Pertanyaannya mau nggak? Gitu? Berani nggak? Gitu? Bener nggak sih logikanya? Kita bicara di luar ini ya. Iya. Ini pertanyaan umum nih. Enggak lah kalau kita. Karena emang dari awal. Jadi si pihak perempuan pun baru tahu mereka kayak gitu tuh seminggu sebelum hari H. Apa taunya? Taunya ya kayak ibunya. Ya nggak baik lah. Nggak kayak baik lah gitu. Banyak kasus lah. kabar-kabar. Pertanyaannya sih yang belum terjawab, wartawan apa ini? Iya. Iya, saya juga nggak ngelihat sini kartunya enggak karena kan dia tuh marah-marah banget gitu. Betul, kalau wartawan terdaftar kan nanti kita kalau ada konferensi pers kan kita bisa undang kan wartawan-wartawan kita suka Ternyata undang. yang wartawan itu adiknya sih bapaknya pengantin, punya usut tuh. Jadi bukan si ibunya. Ibu bukan wartawan. Bukan, jadi dia ngaku doang ternyata. Wah. Ngaku doang, Om. Jadi kayak nih saya wartawan. Jadi yang dilihat itu kartu apa jadi? Pokoknya kartu kayak ada gantilan ke leher gitu. Saya juga nggak percaya itu wartawan, kayak masa sih ada wartawan nenek-nenek gini gitu. Iya. Udahlah, saya nggak nanggepin tuh soal wartawan Bisa aja. gitu. Masa ini saya wartawan gitu dengan enaknya, dengan nggak sopannya dia langsung duduk di rumah saya bilang saya wartawan, saya hancurin nih nama WO-nya teteh gitu. Pokoknya kalau ketemu Mas Uya sama nenek itu, Kayak gak hipnotis dikasih. Om, karena emang katanya gini. Oh jadi gue bisa hipnotis, gue bisa terhipnotis gue gitu. Karena katanya Ah gini. nggak mau gitu, Om. nggak mau ketemu, aku tahu. Karena emang katanya ada yang tetangganya Teh Eva kalau ketemu sama si ibu itu tolong jangan dilihat matanya. Ya gitu. Sakti dong berarti. Masa sih gitu kan? Jadi takut Iya, aku. tapi pas saya tuh kekeh gak mau dekor tuh sebelum si ibu ke rumah hari Jumat. Jadi kalau saya ketemu sih, Iya, kayaknya harus nunduk gitu Om, jangan lihat wajahnya. Jadi dia punya ini ilmu hypnoselling. hipnoselling. Harusnya lu yang punya hipnoselling, menjual WO lu kan. Dia Karena saya penjual baru, dia. Om. Tapi kayak gini, kan dia kan mengancam bahwa gue viralin nih biar WO lo nggak laku. Justru dengan ini menurut gue nih, WO lo habis akan makin laku. Apa nama WO lo? Sini gue promoin tempat gue gratis. Apa namanya WO tadi? Fahira Wedding. Eva Fahira Wedding di daerah Sukabumi. Iya. Paket pernikahan mulai dari berapa yang paling murah? Gitu mah. Lagi sekarang dong. Apa bisa biar ini jualan. Bisa dari mulai berapa sampai berapa? 15 jutaan. 15 juta udah bisa menikah semua Iya. apa catering? Oh Enggak ada. enggak. Cuma apa aja? Dekorasi. Dekorasi Make up. attire, Tayar apa? baju, Busana pengantin, semua. fotografer. Fotografer. MC udah bisa itu. Instagramnya ada? Ada. Kasih nih Instagramnya. Gue mah baik. Nomor telepon mau boleh? Boleh. Untuk Om. hubungin lo. Gue mah baik, Uya. Orang biasa iklan gue tuh 100 juta, 120 juta. Ini mah gratis, Uya. Iya. DPR. Iya kan? Nih tuh, abis ini tuh. Komisi. Percaya sama gue, pegang omongan gue. Nih, abis lebaran lu banyak job nih, mulai dari sekarang mulai telepon nih. Amin. Ya, tapi jangan yang nipu, jangan yang nipu, yang hubungin ya. Ya ampun. Kasihan teman gue nih. Kita jadi teman. Kalau orang udah kenalan sama saya jadi saudara, jadi teman. Ya. Tapi harapan lo apa nih?
Harapannya sih kalau untuk sekarang si pelaku aja sih lebih ke fokus. Iya, masuk ditindak secara hukum, proses secara hukum. Iya, secara hukum. Hanya bapaknya aja apa? Menurut lo yang lain juga harus kena nih? Kalau bisa sih sama si ibu itulah. Ibu karena itu. udah merasakan banget tuh. Iya. Udah, menurut saya udah dengan nipu mas palsu pun udah masuk penipuan. Kalau Iya, kata berarti saya. pihak Ya, pengantin kesana wanita sih. juga harus lapor juga. Iya, tapi ya mereka diam Lebih ke aja keluarga. sih. Jadi biar pelajaran buat semua. Iya. Jadi kasihan juga anaknya pengantin pria juga. Jadi saya tahu perasaannya nih. Udah belum bulan madu, terus pasti malu sama pacarnya nih gimana, mas istrinya udah jadi istrinya kan. Jadi istri. Mereka nggak ada katanya kan nggak satu kalau mas palsu, cuman kalau urusan itu saya nggak tahu ya. Mas, Keluarga aja. iya, itu mau urusan keluarga. Cuman tanya ini masih suami istri enggak gitu ke pengantin wanitanya masih gitu. Jadi emang dari pihak keluarga pria pun ke kita tidak ada permohonan maaf sedikit pun, dari pihak perempuan pun tidak ada permohonan maaf sedikit pun. Emang tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun dari mulai biaya rumah sakit korban tidak ada. Ya ini menurut gue sih udah harus mempertanggungjawabkannya di secara hukum. Iya, menurut gue. secara hukum. Ini udah nggak bisa dibiarin karena membahayakan orang seperti ini kalau dibiarkan membahayakan. Iya, tapi anaknya si pelaku yang perempuan itu, adiknya si pengantin Iya. pria, dia Malah terus-terusan ikut lapor. menuntut saya Mhm. pencemaran nama baik. Ya udah laporin aja nggak apa-apa. Dia mau bawa pengacara tuh. Bawa sana. Dia bawa pengacara. Udah lapor polisi belum? Udah. Tapi ditolak. Kalau gue bilang baru mau ngomong pasti ditolak. Apa orang ini fakta dan ibaratnya kan ada fakta hukum yang lagi berjalan, kasus hukum Iya. berjalan yang berhubungan dengan ini. Udah jelas kan ini yang fakta paling otentik ya, paling bukti paling otentik. Iya, betul. Polisi juga pasti pinter ya, pasti ditolak. Bahkan itu si putrinya nge-DM ke aku, ayo Sep, ini perbuatan yang tidak mengenakan. Padahal Menyenangkan. mengenakan. Oh, iya. Tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Kak, maaf ya, yang tidak menyenangkan tuh siapa? Iya pas dia udah lagi hilang nih. Udah kejadian itu. Dia lagi pas hilang malamnya. sekarang kan? Heeh, Hilang juga. hilang juga. Nomor teleponnya sini kasih gue. Gak punya. Hah? Paling Oh dia Instagramnya. pakai DM. Dia Iya. jalan Instagram. Di Instagram. Iya, Dia emang kayak sekarang tuh ngartis lah. Jadi nge-stucknya itu nge-ghostnya itu di DM. Kak, posisi di sini siapa yang tidak menyenangkan perbuatan keluarga kakak ya? Maaf. Emang kan dari awal tuh kami ya dari tim Eva juga, kalau misalkan emang pengen memviralkan itu mungkin dari H+3 setelah kejadian pernikahan yang melenceng itu. Iya. Kan kalau dari kasusnya itu yang pertama kan ibu menjanjikan itu hari H, Iya. tapi hari H melenceng lagi. Oke, kita lebih banyak sabarnya sih Ibu Eva ini. Iya. Sabar, Oke. sabar. Kita tungguin. Jadi jam 7 malam nggak ada lagi. Ya baik Oke. yang tadi cerita tadi lah ya. Ini kesimpulannya. Jam 9 nggak ada lagi. Oke lah, saya sama suami Ibu Eva ke situ ngambillah motor. Itu kan motor sifatnya beku, nggak bisa. Sekarang motor di digunakan. mana? Udah digadaikan, digadaikan sama si dinarnya. Sama pengantin prianya. Kayaknya. Sekarang motor, kalau bener motor itu motor kreditan, digadaikan itu perbuatan melawan hukum loh. Kredit om. Ngerti nggak sih? Ngerti saya. Enggak, kalau motor masih dikredit, Iya. digadaikan lagi tuh udah ngaco. Iya. Tapi itu tuh digadainya gak tahu ke orang atau gak tahu ke saudaranya. Yang penting Iya. ada uang. Waktu Iya. itu nominalnya Jaminannya 3 juta. Misalnya. 3 juta. Ada langsung kayak Masuk gitu dikasih. dari totalan 14 juta Nah, itu. pertanyaan saya, kalau dia diproses, nanti jadi penjara, di penjara segala macam, dia nggak bisa bayar gimana? Gak Udah gak ada apa-apa. harapan Ikhlas. besar sih. Udah gak ada harapan, yang penting dia dihukum seberat-beratnya lah. Ya itu menurut gue lebih penting. Dan insya Allah mendapatkan yang lebih baik lagi dan dapat rezeki yang berlipat ganda. Habis itu WO-nya laris. Amin. Nanti laris Uya masuk chip in untuk jadi pemegang saham. Kita gede. Tahu Ciripa nggak? Ciripa dulu. Asistennya Cintaku ya waktu dulu Tahu, tuh. tahu. Yang cucok-cucok dulu itu. Iya, tahu. Sekarang udah punya wedding organizer yang besar di Lenteng Agung Jagakarsa dan udah itunya apa namanya? Kliennya pejabat-pejabat. Tuh bisa sukses tuh dulu. Padahal dulu waktu kerja sama kita tuh dari makeup artis dan sebelumnya tukang bangunan. Sekarang udah sukses dia, udah punya anak, udah mobilnya udah banyak, ya kan? Alhamdulillah. Sekarang WO terkenal tuh, Ciripa, Ciripa, tahu, ya kan? tahu. Ya dulu kan cucok, tapi sekarang anaknya lebih banyak dari gue. Iya. Dulu gue umrohin Udah nikah, dulu. Om, ya? Apa? Udah nikah dia. Nikah anaknya banyak dulu. Ya. Jadi gue umrohin, lo umroh terus sama ibunya juga kita umrohin. Tapi dengan syarat pulang umroh dia nikah bener, punya anak happy dah. Indah nama istrinya. Ya, sukses selalu dan mudah-mudahan kita
jadi pelajaran buat kita semua. Biasanya kan orang tua berdoa semoga tidak memiliki anak yang punya tabiat jelek atau memalukan orang tua. Tapi anak juga mungkin harus berdoa agar tidak memiliki orang tua yang Ya, seperti memalukan anaknya juga. Dan saran saya, ini bicara secara umum ya, bukan kasus ini. Dan untuk kalian yang memang belum punya biaya untuk menikah tapi ingin menikah, ya nggak salah menikah, tapi menikah secara sederhana aja. Bisa di KUA aja, ya kan, segala macam kan. Banyak Jangan- viral Hah? di KUA. Iya, sekarang orang-orang aja banyak yang cuma nikah di KUA doang. Dan menikah itu kan juga nggak perlu mewah-mewahan, ya kan. Kalau belum punya duit, jangan dipaksain. Kasihan nanti ya, jadi ribet. Ya, bener gak sih? Kalau yang di Sukabumi mau nikah, jangan lupa Eva, Paira, wedding organizer. Mantap. Atau ada yang mau nikah lagi? Lu belum nikah? Ada nikah di Sukabumi, cari cewek Sukabumi, cakep-cakep kan? Cakep-cakep. Iya, lu terakhir ke Sukabumi waktu berapa tahun yang lalu dulu? Mayorot udah gak ada. Iya, ya. Mayorot masih ada gak sih? Itunya, Mayorot. yang kayak Mayorot tuh masih ada gak? Oh, ada, cuma ininya Nah, penerusnya doang. pernah Mas ke sana? Belum, ngapain? Iya, Jangan sampai. Mbak Eva tahu Mayorot kan? Gak tahu saya. Gak tahu, pura-pura gak tahu. Iya. Ya. Oke, ya udah. Kalau begitu, terima kasih banyak ya. Moga-moga ini ada pelajaran buat kejadian ini. Semoga mendapatkan yang terbaik dan sukses buat WO ini. Salam buat Mas Fikri ya. Iya. Ya semoga lekas sembuh ya. Amin, amin, Oke, amin. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.